Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari musibah pandemi yang sedang melanda dunia ini. Oke, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kali ini anak-anak kita akan melanjutkan tentang dua segitiga yang sebangun. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang pertama kemarin adalah mode dan skala, kemudian yang kedua adalah bangun yang sebangun. Nah, kali ini pertemuan yang ketiga adalah dua segitiga yang sebangun. Anak-anak meskipun dalam keadaan daring, meskipun dalam keadaan video pembelajaran, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan anak-anak bisa pahami semuanya, bisa dimengerti, dan kita harus tetap semangat untuk thalabul ilmi, belajar dan belajar. Mudah-mudahan kita segera bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka sehingga bisa lebih optimal. Oke, untuk pembahasan dua segitiga yang sebangun, mari kita ikuti ulasan berikut ini. Nah, anak-anak, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa syarat dua bangun yang sebangun itu adalah pertama, sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi yang bersesuaian sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama. Nah, khusus untuk segitiga, maka syarat dua segitiga itu adalah sudut yang bersesuaian sama besar atau sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi salah satu syarat terpenuhi maka dikatakan sebangun. Artinya kalau diketahui sudutnya yang bersesuaian sama besar berarti sudah bisa dikatakan sebangun tanpa melihat perbandingan sisinya. Sebaliknya jika diketahui perbandingan sisinya sama atau sebanding tanpa mengetahui sudutnya maka dikatakan sebangun. Artinya salah satu syarat terpenuhi maka dikatakan sebangun. Nah, berikutnya perhatikan segitiga EFH dan segitiga IGH. Garis EF sejajar dengan IG sehingga terbentuk dua segitiga, yaitu segitiga EFH dan segitiga IGH. Nah, kamu perhatikan perbandingan sudutnya. Nah, sudut E itu sama dengan sudut I. Kenapa sama? Itu karena dua sudut yang sehadap. Jadi ada dua garis jajar dipotong oleh garis EH. Ada dua sudut yang sehadap yaitu sudut E dan sudut I sehingga sama besarnya. Kemudian yang kedua, sudut F dan sudut G itu juga sama. Alasannya kenapa? Karena dua sudut yang sehadap. Dan yang ketiga, sudut H sama dengan sudut H itu sendiri. Sudut H sebagai sudut segitiga EFH dan sudut H sebagai sudut segitiga IGH. Jadi sudut G itu namanya berimpit. Satu sudut digunakan oleh dua segitiga sehingga besarnya sama. Nah, karena tiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka dikatakan bahwa segitiga EFH dan segitiga IGH itu adalah sebangun. Nah, karena sebangun maka perbandingan sisinya adalah sama atau sebanding, yaitu EF per IG sama dengan FH per GH sama dengan EH per IH. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada segitiga PQR dan ST sejajar dengan PQ. Diketahui PQ 20, PS 3 cm, kemudian SR 12 cm. Nah, yang ditanyakan berapa panjang ST. Nah, kita tentukan dulu perbandingan segitiganya, segitiga yang sebangun, yaitu segitiga PQR, segitiga yang besar. Saya ulang, segitiga PQR sebangun dengan segitiga STR. Simbol itu dibaca sebangun. Nah, berikutnya kita tentukan perbandingannya. Perbandingan sisinya yaitu PQ per ST. PQ per ST sama dengan
QR per TR sama dengan PR per ST. Perbandingan ini bisa diurut dari urutan nama segitiganya. Kamu perhatikan PQ per ST sama dengan QR per TR sama dengan PR per SR. Nah, yang kita perlukan hanya dua perbandingan saja, yang ada angkanya dan yang ditanyakan. Yang ada angkanya adalah PR dan SR, kita gunakan, kemudian yang ditanyakan ST dan PQ yang ada angkanya. Sedangkan QR dan TR tidak kita gunakan, sehingga tidak kita tulis, kita buang, sehingga perbandingannya adalah PQ per ST sama dengan PR per SR. Nah, berikutnya kita masukkan nilai-nilainya. PQ sama dengan 20, kemudian ST yang ditanyakan tab ST sama dengan PR berapa? Ayo, PR sama dengan PS plus SR sama dengan 3 plus 12, 15 ya. Oke, 15 per SR sama dengan 12. Berikutnya kita kalikan silang menjadi 15 ST sama dengan 20 kali 12. Sehingga ST sama dengan 20 kali 12 per 15 sama dengan 240 dibagi 15 sama dengan 16. Jadi ST sama dengan 16 cm. Nah, berikutnya contoh kedua, ini adalah ada dua garis sejajar yaitu ED dan AC. ED sejajar dengan AC. Kemudian ada garis bersilangan yaitu EC bersilangan dengan AD berpotongan di titik B, sehingga terbentuk dua segitiga yaitu segitiga BAC dan segitiga BED. Jika panjang AC sama dengan 3 cm, AD sama dengan 12 cm, dan DE 15 cm, maka hitunglah panjang BD. Nah, untuk menghitung panjang BD, kita buktikan dulu bahwa dua segitiga itu adalah sebangun. Pertama, sudut ABC itu sama dengan sudut DBE, karena bertolak belakang. Dua sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Nomor 2, sudut BAC sama dengan sudut BDE, BAC sama dengan sudut BDE. Dua sudut dalam berseberangan. Dan yang ketiga, sudut BCA itu sama dengan sudut BED, juga karena dua sudut dalam berseberangan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa segitiga BAC sebangun dengan segitiga BDE. Nah, dari urutan hurufnya pada dua segitiga itu kita tentukan perbandingan sisi-sisinya, yaitu BA per BD. BA huruf pertama kedua, kemudian segitiga yang kedua adalah BD huruf pertama dan kedua, sama dengan AC per DE. AC per DE sama dengan BC per BE. Nah, berikutnya kita pergunakan dua perbandingan. Dua perbandingan itu adalah yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah BD, sehingga kita gunakan BA per BD sama dengan AC diketahui per DE. Sedangkan BC dan BE tidak kita gunakan, tidak saya tulis. Sehingga perbandingannya adalah BA per BD sama dengan AC per DE. Nah, berikutnya kita masukkan nilai-nilainya. BA tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah AD 12, sehingga BA itu boleh saya ganti AD dikurangi BD, AD kurang BD, AD nya 12 min BD, kemudian per BD tetap BD sama dengan AC diganti 3, AC nilainya 3, per DE diganti 15, DE nilainya 15, sehingga perbandingannya adalah 12 min BD per BD sama dengan 3 per 15. Nah, berikutnya kita kalikan silang 3 BD sama dengan 15 kali dalam kurung 12 min BD. 3 BD sama dengan 15 dalam kurung
12 min BD. Nah, berikutnya kita hitung nilainya. 3 BD tetap sama dengan 15 kali 12 itu 180, min 15 kali BD itu sama dengan 15 BD, sehingga persamaannya menjadi 3 BD sama dengan 120 min 15 BD. Kita sederhanakan, min 15 BD kita geser, kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 3 BD plus 15 BD. Min 15 pindah ke ruas kiri menjadi plus 15 sama dengan 180. Nah, berikutnya 3 plus 15 itu 18, jadi 18 BD sama dengan 180, sehingga BD sama dengan 180 dibagi 18 sama dengan 10. Nah, kesimpulannya jadi BD sama dengan 10 cm. Nah, demikian tadi anak-anak uraian tentang dua segitiga yang sebangun. Berikut saya sampaikan tadi dua buah contoh. Yang pertama ada segitiga, kemudian ada dua garis sejajar, maka terbentuk dua segitiga yang sebangun. Begitu pula contoh 2, ini adalah dua garis jajar kemudian garis bersilangan dan terbentuk pula dua segitiga yang sebangun. Tentu saja anak-anak soalnya nanti tidak persis dengan apa yang saya contohkan karena pengembangannya menjadi luas sekali. Misalnya bisa saja diketahui BD ditanyakan BA, bisa saja diketahui BE ditanyakan BC. Jadi silakan dikembangkan sendiri pemahamannya, dan jangan lupa dibaca juga buku modulnya supaya lebih memahami apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.